itu kan berarti hanya mengikuti tabiat karakter asli manusia seperti itu. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW itu kan manusia itu kalau sudah memiliki satu lemah emas ingin yang kedua, sudah punya dua ingin yang ketiga, baru berhenti keinginannya itu kalau sudah maut. Kalau sudah bahasanya kalau mulutnya sudah penuh dengan tanah. Kita berikok bab 13. Dari bab berapa kemarin tuh ya, sampai 14-nya, bab 14. Ini Imam Bukhari membahas tentang harta. Iya, sampai bab 14-nya membahas tentang harta. Nah, bab ke-12 kemarin ya, babun ma qaddama min malihi fahuwalahu, bab harta yang sudah disodakohkannya itulah harta miliknya, itu ya yang ke-12. Nah sekarang ini babun al-muksiruna humul mukilluna. Kalau terjemah harfiahnya ya, babul muksiruna ini yang tetapnya yang ini berarti soal harta itu intinya berarti manusianya sendiri oleh Allah diberi yang ayat berapa di bab berapa ya kemarin itu bab 11 ya, itu ya ayat yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khail al musawwamah wal an'am wal harth. Ini ya Allah yang mengkondisikan di surat Ali Imran ayat 14. Allah yang mengkondisikan, Allah yang menetapkan kalau manusia itu memiliki kecintaan yang keinginan dan kecintaan yang besar terhadap harta. Nah, artinya tabiat, berartinya tabiat, kodrat, fitrah aslinya manusia terhadap harta itu seperti itu, semuanya sama berarti. Nah, kemudian kalau bab sekarang babun al-muksiruna humul mukillun. Al-muksirun itu adalah orang yang menumpuk-numpuk harta hingga banyak. Saya kira tepat seperti itunya, menumpuk-numpuk harta hingga menjadi banyak. Nah, itu kan berarti hanya mengikuti tabiat karakter asli manusia seperti itu. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW itu kan manusia itu kalau sudah memiliki satu lemah emas ingin yang kedua, sudah punya dua ingin yang ketiga, baru berhenti keinginannya itu kalau sudah maut. Kalau sudah bahasanya kalau mulutnya sudah penuh dengan tanah. Nah ini maksudnya ya judul seperti ini al-muksiruna, yaitu orang yang ya tentang hartanya. Kalau pernah saya katakan begini, manusia itu berarti harus keluar gitu ya, harus keluar
dari tabiat aslinya tentang harta itu, keinginan dan kecintaannya sangat besar. Itu tabiat yang Allah yang menetapkan demikian. Tapi manusia itu harus selamat, bukan tidak boleh kayanya. Sekali lagi, bukan tidak boleh kaya. Iya, tapi nuyutah yang al-muksiruna itu, yaitu yang memang aslinya manusia itu keinginan dan kecintaan terhadap harta sangat besar. Jadi pasti maunya seperti ini. Ya, maunya itu ya terus saja menumpuknya. Bahkan dengan hadis tadi kan sudah punya satu lembah emas yang harta sekian itu kan, satu lembah emas itu nggak akan habis 7-10 turunan. Tetap ingin nambah dalam jumlah yang sama artinya, dan terus seperti itu. Nah, kalau saya katakan berarti manusia itu harus keluar gitu, harus keluar dari karakter, dari tabiat aslinya terhadap harta yang seperti itu. Dan selamat atau bisa keluar ya, bisa keluar dari tabiat seperti itu hingga selamat jadinya ya. Hingga selamat itu hanya dengan agama, hanya dengan ajaran Islam gitu ya, manusia itu akan bisa terhindar dari, karena yang ini pasti celaka. Kalau yang seperti ini yang hanya mengikuti tabiat aslinya itu pasti celaka. Karena nah yang ini ya diantaranya kan, bahwa di akhirat nanti tidak akan bisa melangkah beranjak gitu ya seseorang sebelum menjawab pertanyaan Allah, diantaranya kan tentang harta. Ya, diantaranya tentang hartanya pertanyaannya. Nah, ini al-muksirun itu yaitu yang hanya mengikuti karakter tabiat aslinya. Al-muksirun pasti seperti ini, yaitu orang yang terus menumpuk harta. Kan itu karakter aslinya. Harus selamat, manusia itu harus keluar. Dalam banyak hal sebetulnya seperti itu. Nah, diantaranya tentang ini sejalannya, polanya sama gitu ya. Bahwa manusia itu oleh Allahnya setelah diberi hidayatul hawas, hidayatul akli, itu kan yang ada pada diri manusia nya naluri, rasa, dan akal. Nah, apa dengan yang ada pada dirinya itu manusia bisa jadi benar, bisa jadi selamat? Nggak ada. Karena hanya dengan rasa dan akal, mana ada manusia yang bisa mengetahui saja urusan akhirat, nggak akan ada. Tapi hasilnya seperti apa gitu ya, kalau manusia itu hanya berdasarkan apa yang ada pada dirinya, yaitu rasa dan akal, celaka pasti. Hasilnya manusia hanya berdasarkan rasa dan akal itu, itulah manusia itu tempatnya lupa dan salah. Maka Allah menurunkan ilmu. Ya, Allah menurunkan ilmu. Nah, supaya manusia itu bisa selamat berarti harus keluar dari rasa dan akal, harus mengikuti ilmu yang Allah turunkan. Nah, urusan harta sama, keinginan dan kecintaan terhadap harta semua manusia sama, karena ini karakter aslinya. Dan kalau seperti itu, kalau mengikuti hal tersebut, manusia pasti celaka. Bisa keluar dari situasi tersebut sehingga selamat, artinya ya, sehingga selamat hanya dengan ilmu dari Allah. Allah yang menerangkan hakikat, berartinya hakikat harta itu apa?
Kemarin juga sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa pada harta itu ada dua sisi yang berlawanan, seperti seperti istilahnya seperti dua sisi mata uang, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Kalau sisi buruknya nggak usah pakai ilmu dari Allah, katakanlah yang celaka dengan harta sudah banyak. Tapi untuk mendapatkan sisi baiknya dari harta, ini yang perlu ilmu. Kalau berdasarkan karakter asli manusia, mana ada baiknya, karena semuanya hanya ingin al-muksirun, semuanya karakter asli manusianya itu pasti hanya ingin terus-menerus menambah dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Ada contohnya teh gedingan anu geus kolot sih, aki-aki geus kolot eta di orang kaya gitu. Aki-aki geus kolot di opname teh gedingan. Ya dengan penyakit yang kompilasi lah pokoknya mah. Kumpulan penyakitnya, komplikasi dengan berbagai macam gitulah penyakitnya. Di antara iya mah ini kejadian ini ya, adanya kejadian asli lah gitu ya Mas, true story. Ya, ada nih satu orang yang seperti ini. Dengan kondisi yang demikian itu, kalaupun dia apa namanya ya, saya sebut sehat lah mungkinnya. Kalau kebetulan sehat itu, ketika kumpul keluarga besar masak gitu kan, dia hanya buka gitu, ini apa namanya, makannya itu lauknya itu apa saja, buka, kemudian hanya dicium aromanya, yang ini ini cium aromanya, dia makannya tempe di sepan, kentang sababaraha keureut sakitu padahal di meja segala ada. Ya dia kena beberapa macam penyakit yang kondisinya harus sampai demikian gitu, padahal di meja itu hidangan segala ada. Tapi kan kata dokter hanya boleh garam saja, sudah nggak boleh. Jadi tahu sepan kentang, sepan tempe, sepan nanti waluh. Karena itu sepan deh bungkul pokoknya mah. Sekali waktu dia masuk rumah sakit. Ketika di rumah sakit itu ada anaknya yang berbisik, "Pak, tanah yang itu teh jadi dijual." Sekarang dia bangkit, buru-buru beli, jadi bisi ku batur. Goler deui we ke situ. Buru-buru cara beli bisi ku batur, tah sakitu keur gering teh pun si urang mikiran jawa geus kolot geus bau taneuh. Itulah karakter asli manusia, karena tanah itu dijual, buru-buru beli, artinya kan jadi milik kita. Itulah maksudnya kan, keburu dibeli oleh orang lain. Nah ini karakter asli manusia. Jadi kalau melihat kejadian seperti itu, ya wajar memang manusia itu begitu. Tapi harus selamat gitu ya, harus keluar dari kondisi demikian. Ya bandingkanlah dengan yang tadinya, bahwa kalau hanya berdasarkan apa yang memang sudah Allah masukkan ke dalam diri manusia, rasa dan akal, terus berputar gitu ya hidupnya itu hanya berdasarkan rasa akal, celaka pasti manusia. Karena dua-duanya ini tidak akan cukupnya untuk menjangkau perkara-perkara yang gaib. Akhirat kan gaib, surga gaib, neraka gaib. Nah Allah menerangkan keterangan tentang surga, tentang neraka, tentang kenikmatan surga lah, azab. Nah kalau terus hanya mengandalkan, artinya tidak mau mengambil, memakai gitu ya ilmu yang Allah turunkan, berarti kan muter di situ hidup manusia berdasarkan rasa dan akal, pasti celaka. Nah ini harus selamat, harus keluar dari situ. Keluar dari hanya berdasarkan rasa dan akal, kemudian pakai gitunya, gunakan ilmu yang diturunkan oleh Allah.
pasti selamat. Nah dalam tentang harta pun sama, kalau berdasarkan apa yang ada pada dirinya manusia itu seperti apa, yaitu yang tadinya inginnya terus menambah. Nah kalau menurut ajaran Islam diantaranya saja di bab sebelumnya ya, bab 12, yaitu yang ma qaddama min malihi fahuwa lahu, itu kan judulnya, apa yang sudah disedekahkan itulah yang betul-betul menjadi miliknya. Itu kan kalau menurut ajaran Islam, karena sebanyak apapun yang ada di tangannya itu kan belum tentu menjadi miliknya. Yang benar-benar menjadi miliknya itu adalah apa yang sudah disedekahkan. Nah ini menurut ajaran Islam itu tentang harta itu seperti itu. Ketika masih berada di tangannya belum menjadi miliknya, yang kemarin juga sudah disampaikannya, kecuali dengan 3 cara untuk mengalih statuskan, mengubah status dari harta itu amanat dari Allah diubah menjadi benar-benar miliknya dengan 3 cara: dimakan, dipakai, atau disedekahkan. Nah ini ya al-muksirun ya, judulnya seperti ini nih, babun al-muksirun, yaitu orang yang apa namanya ya, yaitulah kecintaan manusia itu sangat besar terhadap harta. Nah sehingga seperti ini, al-muksirun itu orang yang hanya ingin terus menumpuk, itulah ya sebetulnya orang yang menumpuk-numpuk harta, ingin terus semakin banyak. Mengapa demikian? Nah karena mengikuti tabiat aslinya seperti itu, manusia inginnya terus semakin banyak. Al-muksiruna humul mukillun. Kalau al-muksiruna itu yang demikiannya, orang yang demikian artinya nih tentang harta, orang yang keinginannya itu hanya terus bertambah gitu. Maksudnya apa? Ya menumpuk, menimbun kekayaan. Karena kan karakter asli manusia, dia suka, dia ingin dan dia suka gitu kalau hartanya itu terus bertambah. Humul mukilluna, itulah orang yang, bahasanya karena ini seolah-olah kalau menurut tata bahasanya ini jadi sepasang gitu ya, dengan wazan yang sama, al-muksirun, al-mukillun. Mungkin dengan hadis ini nih, lebih jelasnya. Maksud ini baru judulnya, judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari, al-muksiruna humul mukillun. Mungkin hadis ini nih lebih menjelaskan maksudnya nih ya. Hadis yang ini kalau maknanya yang ini, rubba kasiatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamah. Ya, rubba kasiatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamah. Tidak sedikit atau sangat banyak orang yang kasiatin fid dunya itu, yaitu orangnya mewah, hartanya banyak, tapi di akhirat itu ariyatun fil akhirah itu, maksudnya ariyatun fil akhirah itu, tapi orang ini tidak punya selembar kain pun di akhirat ya, bahkan untuk menutup dirinya, menutupnya dengan baju lah gitu, tidak punya baju satupun. Ya tidak sedikit orang yang di dunianya lagi itulah sebagai sebut konglomerat, triliuner, orang kesekian terkaya di dunia, tapi di akhirat dayatah al-mukillun teh tidak punya apapun ya, bahkan untuk hadisnya telah pada gitu tah, rubba kasiatin fi dunya ariyatun yaumal qiyamah. Berarti orang-orang seperti itu orang-orang yang tidak keluar berarti dari karakter aslinya.
Nah, bisa keluar dari tabiat karakter aslinya manusia terhadap harta itu hanya dengan ilmu agama. Nah, ini diantaranya kan yang kemarin. Sebanyak apapun yang harta yang ada pada seseorang, yang betul-betul menjadi miliknya itu yang mana? Nah, di bab 12 itu kemarin kan ma qaddama min malihi fahuwa lahu ta'ata. Apa yang sudah dia sedekahkan, nah itulah yang betul-betul menjadi miliknya. Nah, itu harus keluar dari sana. Harus keluarnya dari karakter asli manusia. Al-muksirun humul mukilun. Ya, al-muksirun humul mukilun. Orangnya, ini jadi terjemahnya, jadi seperti ini maksudnya ya judul ini. Orang yang terus menerus hanya menumpuk-numpuk harta, ya karena ingin yang hartanya itu terus bertambah, semakin banyaknya. Orang yang terus menerus menumpuk-numpuk harta itu pasti tidak punya apapun di akhirat. Itulah itu maksud nantinya, pasti tidak punya apapun. Katakanlah dia ingin bertambah, terus bertambah, ingin kaya dengan harta, tapi hanya dengan untuk seperti itulah ya, kan untuk memenuhi keinginan dan kecintaan dirinya terhadap harta. Di akhirat nggak akan diberi apa-apa oleh Allah. Karena dari hartanya ini, dari harta yang karena keinginannya kan terus menumpuk, terus bertambah, jumlah iya semakin bertambah, ya jumlahnya benar semakin bertambah, tapi yang benar-benar menjadi miliknya yang mana? Sodakoh tara. Kenapa? Sekali sodakoh kan merasa hartanya menjadi berkurang, karena keinginannya, kecintaannya itu terus bertambah. Makanya sebetulnya kan nggak ada yang menjadi miliknya. Lalu di akhirat dia mencari hartanya. Emang ada gitu yang jadi miliknya? Kan nggak adanya. Tidak ada yang menjadi miliknya kecuali makan. Pasti kan, mana ada manusia yang nggak makan. Berarti apa yang dimakannya ada nggak di akhiratnya nanti? Ya, tidak ada kan. Yang dimakan itu jadi sampah, terbuang, selesai berarti. Kemudian yang dipakai hingga rusak juga sama kan, akhirnya hanya jadi sampah. Dan kita al muksiruna humul mukilun. Nah, terutama harus selamat dulu itu manusianya, keluar dulu dari tabiat, dari fitrah atau kodrat asli sebagai manusia terhadap harta. Pasti seperti ini. Dan banyak juga hal-hal yang lain tadi, makanya saya bandingkan gitu. Kalau manusia hidupnya ya memang yang ada pada dirinya itu rasa dan akal, ya pastilah berkutat di sana. Segala sesuatunya itu hanya berdasarkan rasa dan akal. Nah, kalau hanya berdasarkan rasa dan akal, apa ada manusia yang selamat? Jangankan di akhirat dan di dunia kita celaka kalau hidup hanya berdasarkan rasa dan akal. Karena ilmu agama yang diturunkan oleh Allah itu kan harus dijalankan sekarang ketika di dunia. Ya, yang selamat itu adalah orang yang hidup di dunianya berpegang kepada ini yang Allah tuh, ilmu agama yang Allah turunkan, apalagi di akhiratnya. Banyaknya hal-hal seperti itu Allah menetapkan gitu karakter asli manusianya seperti apa. Tapi dengan karakter aslinya, dengan tabiatnya itu, manusia itu celaka. Kalau manusia bersikap seperti ini terhadap harta, pasti celaka karena hartanya. Ya, kalau manusia hanya terus menerus itu artinya ya mengikuti tabiat aslinya terhadap harta, pasti dia akan celaka karena hartanya. Karena yang tadi bahwa di akhirat nanti akan ada pertanyaan khusus tentang harta, dia mau jawab apa? Ya, ketika ditanya mau jawab apa? Dia cari lagi hartanya mana? Nggak ada, karena tidak pernah sedekah. Ya, tidak pernah sedekah karena keinginannya itu malah terus
bertambah. Makanya Rasulullahnya di ini hadis yang ini kan. Nah ini menurut ilmu agama kan, mana kosot sodakotun min mal. Sodakoh itu sama sekali tidak mengurangi harta. Itu menurut ilmu. Tapi tetap kan manusia itu tadinya kalau tidak berpegang kepada ilmu pasti berpegang kepada rasa dan akal. Cek rasa, nah menurut rasanya bagaimana? Berkurang kalau sodakoh. Menurut akal berkurang kalau sodakoh. Dia punya uang 10.000 disodakohkan 3.000. Menurut akal coba, jangan pakai ilmu agama. Berkurang, nyata berkurangnya tinggal 7.000 atau 10.000 disodakohkan 1.000 kan nyata kan berkurangnya. Itu kalau berdasarkan rasa dan akal. Kalau menurut ilmu bagaimana? Yang satu yang hadisnya gitunya, mana kosot sodakotun min mal. Sodakoh tidak mengurangi harta. Nah, kemudian di bab yang kemarin justru yang benar-benar menjadi miliknya itu apa yang disodakohkan. Nah di sini kan perang dengan rasa dan akal, tak ilmu teh. Karena menurut rasa dirasakan, dirasakan, rek dipikir ngurangan. Kalau hanya berdasarkan rasa dan akal. Nah ini kan yang harus diikutkan, sebutnya ditundukkan, diikutkan gitu si rasa dan akal itu kepada ilmu yang Allah turunkan, bahwa sodakoh itu tidak mengurangi harta. Nah ini Pak yang ini ya ini judulnya nih Imam Bukhari, luar biasa Imam Bukhari-nya, al-muksiruna humul mukillun. Asalnya mah kalau terjemah harfiahnya tidak begitu terasa gitunya. Orang yang memperbanyak itulah yang mempersedikit panes. Terjemah harfiah nama orang yang memperbanyak juga kan gak nyebut-nyebut harta di dia mana. Orang yang memperbanyak itulah yang menyedikit, aduh saya menyedikit. Benar, ini berarti benar-benar kebalikan nih dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Ya kebalikan dari ilmu berarti. Kalau menurut Rasulullah SAW semakin banyak sedekah berarti orang ini semakin kaya, semakin banyak harta yang benar-benar menjadi miliknya. Belum lagi ditambahkan oleh Allahnya. Pasti ditambahkan oleh Allahnya dari yang sudah disedekahkan itu kan Allah berjanji deh 10 kali lipat minimal. Nah sementara orang ini yang hanya terus ingin jumlahnya bertambah, jadi dia ini punya apa sebetulnya? Dia sangat minim. Kalau tidak pernah sodakoh, mah sebetulnya dia nggak punya apa-apa. Tayenu miskin tinu kitu. Karena apa yang dimakan, apa yang dipakai itu nggak akan dihitung oleh Allah, karena akhirnya hanya akan jadi sampah. Ini yang betul-betul menjadi miliknya. Berarti di sini perang lah anggapnya, perang antara rasa dan akal dengan ilmu. Kalau menurut ilmu agama Islam, menurut ajaran Islamnya yang disabdakan oleh Rasulullah tadi bahwa sodakoh itu tidak mengurangi harta, justru kan bertambah. Itu menurut ilmu, tapi betulnya perang ya kalau berdasarkan rasa dan akal berkurang, karena jelas nih kalau menurut rasa dan akal itu ketika seperti contoh yang tadinya seseorang punya uang 10.000 disedekahkan 3.000, menurut rasa dan akal nampak jelas itu berkurang. Ya sangat terasa kan ya terasa nyata gitu bahwa kan berkurang, karena yang di tangannya itu masih ada di tangannya itu tersisa 7.000, karena yang 3.000-nya sudah disodakohkan. Tak perang sebenarnya mah antara rasa akal, anggaplah melawan ilmu. Sok gara rasakeun eleh keneh wae urang teh kitu teh.
selalu kalah gitu. Padahal kita ilmunya sudah tahu gitu kan, bahwa sodakoh itu tidak mengurangi harta, yang disodakohkan itu yang betul-betul menjadi milik harusnya karasa tak eta ada rasanya, malah karena rasanya tidak mengikuti ilmu. Harusnya si rasa itu bisa merasakan kebenaran ilmu ini. Ya, si rasanya itu bisanya merasakan kebenaran dari ilmu. Itu yang artinya rasanya sudah ditundukkan, ikut gitulah, rasanya ikut, itu ikut sebagaimana yang dikatakan ilmu. Menurut ilmu bahwa sodakoh tidak mengurangi harta, nah hartanya itu si rasanya itu harus bisa merasakan, membenarkan lah gitunya, membenarkan, apalagi kalau sampai terasa. Bagi semakin banyak sodakoh berarti semakin kaya, karena yang benar-benar menjadi miliknya itu adalah yang disodakohkan. Eleh keneh wae da urang atuh mun kitu teh ngurangan atuh disodakohkeun tidak make ilmu utama. Kalau itu kan tidak memakai ilmu agama nu kitu mah. Ya bahkan kan tabiat aslinya itu malah ingin terus. Tata al-muksiruna teh orang yang tadinya keinginannya itu terus saja hartanya itu bertambah, dan hanya untuk apa namanya ya, dan terus bertambahnya ya, terus ingin menumpuk harta itu hanya untuk semakin banyak saja jumlahnya. Ya, bahwa di tangannya itu ada harta yang banyak, hanya untuk itu saja. Nah, itulah keinginan asli manusia. Nah, yang seperti itu maksudnya ya, al-muksiruna humul mukillun. Orang yang hanya bersikap, orang yang hanya berkeinginan terus menerus menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk jumlah yang harta yang banyak. Mereka itulah al-mukillun. Orang-orang yang tidak punya apapun sebetulnya. Orang yang gitu ya, keinginannya hanya seperti itu, hakikatnya dia itu tidak punya apa-apa. Ya, karena dari hartanya itu kan hanya yang dipakai, yang dimakan, dipakai, disedekahkan, lebar karena berkurang. Justru kan ini kan al-muksirun itu yang keinginannya terus semakin bertambah. Tak pasti miskin tah kalau di hadis yang tadinya yang rubba kasiatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamah. Ya, tidak sedikit atau sangat banyak orang yang di dunianya itulah mewah, berlimpah, banyak hartanya, di akhirat nanti dia tidak punya selembar kain pun oleh Allah tidak diberi. Ya karena kan enggak ada kan harta miliknya, yang mana enggak ada. Kemudian satu lagi nih hadisnya nih, barusan saya cari belum ketemunya, terkait dengan harta dan ilmu. Sebelumnya juga sudah saya sampaikan hadis yang ini, bahwa aku ini hanya membagikan, karena hakikatnya yang memberi itu adalah Allah. Yang diberikan oleh Allah dibagikan, yang membagikannya kan Nabi. Itu dua. Satu harta, di mana harta ini oleh Allah akan diberi semuanya, bahkan tanpa memandang agama. Karena harta itu bagian dari apa namanya ya, Allah memberi penghidupan lah gitu kepada seluruh makhluknya ya, anggaplah bahwa Allah yang menciptakan, maka Allah juga yang memberinya rezeki tanpa memandang agama kalau untuk urusan harta. Jadi tidak aneh kalau ada orang kafir tapi kaya misalnya,
Dan sebaliknya misalnya ada orang Islam yang soleh bahkan gitunya tapi hidupnya miskin. Ini tidak, Allah tidak memandang agamanya dalam membagikan harta. Nah, yang kedua yang Allah berikan dan dibagikan oleh Rasulullah SAW itu adalah ilmu. Kalau harta Allah bagikan kepada semua makhluknya bahkanlah gitunya, kepada semua manusia, tapi ilmu tidak Allah berikan kepada setiap orang. Nah, terkait dengan ilmu ini ada hadis yang ini terbagi menjadi 4 lah, ternyata di hadisnya terbagi menjadi 4 kelompok. Barusan saya cari belum ketemunya. Kelompok pertama gitulah, orang yang oleh Allah diberi harta dan ilmu. Nah, contohnya Abdurrahman bin Auf, sehingga selamat kan, akhirnya kan selamat kan, meskipun menjadi sahabat paling kaya, dia selamat karena dia juga punya ilmunya, sehingga dia akan beramal dengan hartanya itu berdasarkan ilmu yang dia miliki. Ini kelompok pertama nih ya, yaitu orang yang diberi harta dan ilmu, sehingga dia bahkan di hadis itu kalau nggak salah sampai dikoredaskeun bahasa Sunda nama anu pekak itulah gitu ya, dalam hadisnya mah koredaskeun tah harta teh berdasarkan ilmu dia mengeluarkan hartanya. Nah, kelompok kedua orang yang hanya diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Diberi ilmu tapi tidak diberi harta, karena dia punya ilmunya sehingga keinginannya itu gitu ya. Keinginannya itu saya pun akan melakukan hal yang sama kalau saya juga diberi harta. Artinya ketika si kelompok kedua ini melihat itu, kelompok yang pertama kan diberi harta dan ilmu. Nah, yang kelompok kedua kan punya ilmunya tapi hartanya tidak diberi. Karena punya ilmunya dia mengatakan kalau saya kaya juga saya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh kelompok pertama gitunya. Nah, Allah menyebut pahalanya sama. Allah menyebut pahala kedua orang ini sama. Asalnya mah hadisnya itu riwayat An-Nasai tapi barusan dicari di An-Nasai belum ketemu. Nah, kemudian kelompok ketiga, orang yang hanya diberi harta tidak diberi ilmu. Orang kafir teh kitu tah, karena orang kafir itu kan tidak ada ilmu agamanya. Ya, hanya diberi harta tapi tidak diberi ilmu, maka dia akan menggunakan hartanya itu tanpa ilmu, pasti ini celaka. Ya, artinya apa? Bukan hanya menggunakannya lah, artinya segala sesuatunya terkait harta itu tanpa ilmu. Ya, diantaranya ini, maka yang akan muncul itu adalah berdasarkan tabiat dan karakter aslinya, kalau tanpa ilmu. Kelompok yang keempat, ini yang paling tragis. Tidak diberi harta, tidak diberi ilmu, tanpa ilmu berartinya. Lalu dia melihat orang kelompok ketiga, kalau saya punya harta saya juga akan melakukan seperti yang dilakukan oleh kelompok yang ketiga ini dosanya sama. Ternyata benar ente. Ya, makanya ini yang paling mengenaskan loh ya, malah kelompok keempat mah. Tak tragis. Tragis, ngenas pokoknya mah, mengenaskan itu tak. Silakan dicari, itu ada hadis yang seperti itu ya. At-Tirmidzi. Ya, jadi ada orang yang oleh Allah diberi harta dan ilmu dan dia menggunakan hartanya itu benar karena dia punya ilmunya. Selamat berarti dari sisi buruk.
harta, dia selamat karena dia punya ilmunya. Nah, kemudian orang yang kedua, kelompok kedua, yaitu orang yang hanya diberi ilmu, tidak diberi harta. Karena punya ilmu, dia itu berpikir dia pun akan melakukan hal yang sama seperti kelompok pertama. Itu oleh Allahnya fahuma fil ajri, asal mana kalimat Arab teh, fahuma fil ajri sawaun, dua orang ini pahalanya sama. Nah, kelompok ketiga orang yang hanya diberi harta, kafir yang sudah pasti yang seperti ininya, karena orang kafir kan tidak punya ilmu agama, lalu mereka menggunakannya untuk apa? Ya tanpa ilmu agama mah kembali lagi ke rasa dan akal, balik deui we kadinya. Tanpa ilmu agama mah celaka nih, dia itu berarti berdosa. Eta masalah apa? Dia berdosa ketika menggunakan hartanya tanpa ilmu, karena harta pasti akan ada pertanyaan karena tentang harta, terkait harta kan akan ada pertanyaan khusus nanti di akhirat. Karena yang benar itu kalau menggunakan hartanya berdasarkan ilmu agama, bukan berdasarkan rasa dan akal. Ini yang ketiga nih, yaitu yang tadi yang tragis eta mah, mati mengenaskan, kahayangna teh kanu teu bener we, mun boga duit biar siga si eta kanu teu bener. Ketika melihatnya orang yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu, kan bisa terbayang digunakan untuk apa? Tidak ada satupun yang digunakan berdasarkan ilmu agama. Nah ini yang keempat ya, watir pisan eta mah, hartanya nggak punya tapi ari kana kahayangna kan itu balaleg wae karena tidak punya ilmu, termasuk urusan hartanya, dosanya gitunya. Dua orang ini sama apa? Berarti kan ilmu masalahnya. Kalau kita melihat kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok pertama dianugerahi juga harta, dengan ilmu dia selamat. Kelompok yang kedua ya tidak dianugerahi harta, dengan ilmunya dia selamat karena Allah menyebutnya kedua orang ini pahalanya sama. Ini yang ketiga tanpa ilmu, yang keempat tanpa ilmu, celaka. Artinya kan mau di Allah takdirkan kaya ataupun miskin, tidak punya ilmu pasti celaka. Ya al-muksiruna teh alah kayak genda aya catatannya nanti banyak ada catatannya, yaitu seperti yang tadi gitu. Kalau sekali lagi karena ini kan sampai bab ke-14 nya Imam Bukhari ini kan membahas tentang harta. Di antaranya yang barusan, ketika menggunakan harta tidak menggunakan ilmu yang Allah turunkan, berarti hanya menggunakan rasa dan akal, pasti itu celaka dan jadi dosa. Ya pan cilaka nanti jadi dosa atau terjadi dosa mah mau cilaka. Ya kalau tidak berdosa, kalau tidak jadi dosanya dengan menggunakan akalnya itu, ya berarti tidak celaka. Celaka teh eta karena tidak berdasarkan ilmu. Balik deui we kana kahayang jeung karsa tepan rasa eta teh. Pasti menggunakannya pun itu hanya berlandaskan itu rasa dan akalnya. Dosa tah make harta gitu eta. Menggunakan harta tanpa berlandaskan ilmu. Alah, daun atunya contohnya eta nu geuna teu nunggu seup dari contoh. Nu geuna mah nu eta nu. Kalau ketika seseorang apa namanya ya, mun lain eta mah atuh anu rafting atulah lain fishing mah. Ya ketika mengadakan kegiatan tersebut itu berdasarkan ilmu bukan?
Itu dululah landasannya. Itu berdasarkan ilmu, bukan artinya itu ada mengamalkan landasan agama, bukan. Nah, ketika melakukan kegiatan tersebut, itu memang menggunakan waktu nggak? Itu menggunakan biaya nggak? Gitu kan ya? Itu menggunakan tenaga nggak? Ya, nah ini digunakannya dengan landasan apa? Tak kan biaya, tidak. Emang rafting gratis? Udah mayar? Kecuali mau ban sorangan. Sewakan sekalian. Ini yang harus diperhitungkan ketika mengeluarkan uang itu, apa ini hal-hal yang berlandaskan agama, bukan? Karena kalau ini landasannya bukan agama, akan kembali lagi kepada kan manusia memutar di nutilu, rasa akal ilmu nggak akan keluar dari sini. Ya tidak akan keluarnya dari landasannya apa? Anggerepan kahayang jeung resep kikituan teh. Berdasarkan ilmu, bukan. Bisi ya lamun kikituan gitunya. Kikituan tapi kumaha ya supaya menjadi tidak sia-sia, supaya berpahala gitunya, sok dibejaan ngan wadi piro. Ini kikituan teh ngalah landasan agama gitulahnya, supaya nya kikituan nanti tidak lah bukan hanya sia-sia terbuang gitunya, terbuang percuma tanpa akibat. Ya kan yang apa sebutlah ini yang berbahayanya itu kan mungkin kikituan nanti jadi dosa. Karena yang menjadi pahala mah kalau melaksanakan ilmu agama baru diberi pahala. Ketika melaksanakan sesuatu itu karena berlandaskan atau berpegang, berpedoman gitunya karena mengamalkan ilmu baru diberi pahala. Bisi we kikituan yang jadi pahala, gampang atuh. Mani piro gitu, mayar ka dituan nih mahal ya dia henteu. Hari gitu hari rafting na geura segitu mahal. Judul ya tadabur alam. Jawaban ieu tadabur alam. Aduh gituan wani mayar mahal. Ari ieu masa karena jadi pahala. Kedewajaan dalilnya dengan mau dipiro emang murah dalil teh. Emang murah dalil teh bisi we kita ada jadi pahala. Nah judul masih judul nih ya, masih judul intinya mah eta lah ya, judulnya masalahnya gitu sekarang orang yang tentang harta itu hanya gitunya, hanya keinginannya itu terus menambah, terus berkeinginannya itu menumpuk-numpuk kekayaan, pasti di akhiratnya tidak punya apapun, di akhiratnya tidak kebagian gitulahnya kekayaan sedikit pun gitu. Bahkan tadinya dengan hadis yang ariyatun fil akhirah, bahkan selembar baju untuk menutup badannya saja tidak punya. Oh, betul-betul miskin ya. Kalau yang seperti ini nih di dunianya, keinginannya itu hanya terus menumpuk, menambah dan menambah gitu. Nah itu tanya judul dan wayanan teh. Di judul ini nih Imam Bukhari kemudian menambah nih judulnya ditambah dengan surat Hud ayat 15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habito ma sona'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Nah lah bener kan itu tadi ya teta
Sodakoh kan mengeluarkan harta. Ari meuli opan mengeluarkan harta enggak? Nah gitu. Apa bedanya? Kalau sodakoh mah mengamalkan ilmu agama, landasan bersodakoh itu adalah ilmu agama, itu yang jadi pahala. Tapi mulai opan bisa yang jadi pahala, so kan dia gampang. Bukan gampang, bisa yang dalilna, so kan di dalilan. Tukar tambah, ayo, oh udah naikkan. Dah, kudu make ilmu agama, channel gitu mah. Dah paling ngomong kayak gitu. Oh, naon dosana emang mancing dosa. Oh, nyatu kan. So kan dia tuh yang gimana yang bisa yang dalilnya. Di ayatnya yang ada di judul ini, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan, nah di sini pakai alif lam nih, al hayatad dunya, kehidupan dunia sih yang sebetulnya, tapi di sini pakai al hayata, pakai alif lamnya, ad dunyanya pakai alif lam. Ini kata ad dunyanya jadi sifat dari al hayat. Jadi al hayat, hayat hidupnya kan baheula mah di pelajaran lagi ilmu hayat. Kali ini jadi biologi ilmu baheula mah ilmu hayat bener gitu teh. Kehidupan yang ad-dunya itu rendah, nah eta teh lah rendah, sedikit, sementara. Barang siapa yang menginginkan kehidupan yang seperti itu, ya artinya sekarang sih ya, yaitu sekarang kan kehidupan yang kadarnya rendah, jumlahnya sedikit, waktunya sementara, kan sekarang di dunia nu gitu deh. Nah barang siapa yang menginginkan kehidupan, karena ini sifatnya, kalau kata al hayatnya tidak pakai alif lam, kalau dalam bahasa Arabnya itu disandarkan, diidopatkan. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia, nah eta mah diidopatkan eta mah. Kalau ini alnya pakai al hayatnya pakai alif lam. Jadi ad dunyanya sifat bukan mudhof ilaih. Ah, geus lieur tadi disebutkan eta nama. Naon mudhof ilaih tadi? Poek. Tahu mudhof ilaih. Dan aksesorisnya, barang siapa yang menginginkan kehidupan tadi deh sebenarnya mah, karena ini jadi sifatnya, artinya begini, barang siapa yang menginginkan kehidupan yang rendah, sedikit dan sementara ini, yaitu sekarang berartinya kehidupan ketika di dunia, wazinataha, dan segala aksesorisnya, perhiasannya. Kalau ini nih, kalau di bab sebelumnya, di bab berapanya, bab 2, bab 3 gitu, yang menerangkan ini bahwa hiduplah di dunia itu seperti orang yang sedang kun fid dunya ka'annaka goribun, hiduplah di dunia ini seperti orang asing, ao abiri sabil, atau yang hanya lewat. Tadi dunia itu hanya lewat, hanya di dunia itu kan ada ini, ada zinataha, ada aksesoris, perhiasan yang tadi buricak burinong teh lah, yang gemerlap gitu, yang sangat menarik. Dan sehingga banyaknya manusia yang justru lebih tertarik dengan kehidupan dunia karena sangat menarik. Nah harusnya itu disebut orang asing teh, kamu bukan orang sana gitu. Orang asing teh ada di dunia ini, orang sebagai pemain asing, kan belum dinaturalisasi. Emang si konate itu
Pemain asing belum dinaturalisasi itu. Mun si Gonçalves tak ngeus saya tahu. Pemain itu Bali United. Artinya itu orang asing itu seperti kita datang ke satu tempat kan bukan untuk terus di sana. Kita ini datang ke tempat orang dan harus kembali. Itu kan gambarannya. Tapi kan di sana itu ternyata belum matak betah gitu tah. Matak betah sehingga kan manusia itu kan tulul amal teh malah ingin hidup. Ya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Gitu tah dunia teh menggoda manusianya itu gitunya jadi betah di dinya teh. Dan ingin hidup selamanya mungkinnya. Nah, di situ karena ini zinatah perhiasannya di dunia ini yang luar biasa, gemerlap, buricak berinong, sangat menggiurkan. Di antaranya kan ketika atau abiri sabil teh atau sedang hanya lewat. Tapi kan dia kan godaan sepanjang jalan. Nah itu teh kan zinatuhana teh tukang surabi. Tapi lain nu dagang di hadapan tanggal kawung lain. Tukang surabi nu dagangna hadapan tanggal kawung itu. Pan sok aya nu naek kana tanggal kawung teh eta ngalahang. Ya lahang teh apa nira? Nya nira kan nya nira eta teh bahan untuk gula merah nira bahasa Sunda malahang caina kan. Atuh dagang surabi handapeun tanggal kawung atuh. Pan kana tanggal kawung itu sok naik. Ketingali keur dagang teh ti luhur. Leuh ketingali keur ngadagangan eta ketingali nu keur. Beja-beja. Cok ulah jang. Ah mal payu si dagang teh beja-beja kan. Masuk atuh. Wis kang lahang itu dasar. Eta teu bohongan zina tahanat teu serabi tuh ngebalon. Wah sejajalan teh. Nah, pika poho balik tuh gitu penting teh tidak nya lupa pulangnya. Betah tadi dinya tah. Nah, barang siapa yang menginginkan kehidupan yang rendah beserta eta zina tahate dengan segala aksesorisnya, perhiasannya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Ini balasannya nuwafi ilaihim, kami akan menyempurnakan lah, memenuhi, kami akan memenuhi bagi mereka dari seluruh amal yang mereka lakukan itu di dunia, karena kan ini yang diinginkannya. Jadi mengamalkan segala sesuatunya itu bukan untuk akhirat. Makanya tidak ada yang berdasarkan ilmu. Berarti mengamalkan segala sesuatunya baik terkait harta ataupun bukannya, ketika beramal itu tidak ada yang berlandaskan ilmu. Karena yang diinginkannya itu adalah karena ya. Manusia itu Allah ciptakan, Allah tempatkan di dunia. Sehingga yang terpikir oleh manusia apa? Ya dunia, pan cicing lagi di dunia. Artinya kalau manusia teh mah terpikir bagaimana untuk memenuhi sandang pangan papan, itu kan yang terpikir oleh manusia. Ya pasti urusan dunia karena manusianya berada di dunia. Oleh ilmu agama kan diberitahu kan hidup itu bukan hanya di dunia tapi akan nyambung lah gitunya. Hidup manusia itu akan terus berjalan hingga ke akhirat. Nah, sementara di sini orang yang justru hanya menginginkan kehidupan dunia dengan segala perhiasannya, nuwafi ilaihim a'maluhum fiha, dari seluruh yang diamalkannya itu akan Allah penuhi di dunia. Nya di dunia gitunya akan Allah penuhi ini untuk di dunia, karena itu kan yang mereka inginkan oleh Allah diberi.
Ya, nuwafi ilaihim, kami akan memenuhi, pasti memenuhi mereka akmalahum, itunya dari seluruh amalnya itu fiha, di dunia. Karena memang orangnya pun kan menginginkan kehidupan dunia, artinya semua yang dilakukannya itu hanya ditujukan itunya untuk mendapatkan lahnya, meraih kehidupan dunia beserta perhiasannya. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia itu tidak dicurangi oleh Allah sedikit pun. Nah kan tadi kan Allah pasti penuhi apa yang mereka inginkan di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka itu tidak dicurangi itunya oleh Allah. Nah tapi ini masalahnya, karena tadi kan manusia hidup bukan hanya di dunia. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, mereka itulah orang-orang yang bagi mereka tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Ya, karena kan mereka tidak menginginkan kehidupan, kan yang disebut kehidupan akhiratnya surga. Mereka hanya menginginkan yang itu tadinya segala sesuatunya hanya untuk ditujukan lah itunya untuk kehidupan dunia beserta perhiasannya. Nah ini akibatnya, mereka itu orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Wahabito masona'u fiha, ini di mata Allah amal mereka itu semuanya sia-sia, gugur, batal, artinya tidak ada amal mereka satupun yang diberi balasan, yang diberi pahala oleh Allah. Amal yang seperti itunya, yaitu yang wahabito masona'u, batal, gugur semua yang mereka lakukan fiha di dunia. Wabatilun makanu ya'malun, dan kebatilanlah, ini di mata Allah berartinya kebatilanlah apa yang mereka kerjakan itu. Nah, itu berarti ya ini ayatnya ya. Kalau ayatnya, landasan ayatnya adalah ayat ini. Dari ayat ini Imam Bukhari memunculkan al-muksirun. Di dunianya itu berarti hanya ingin terus menerus menumpuk-numpuk kekayaannya, kan itu kan yang diinginkannya. Oleh Imam Bukhari diringkas gitu ayat ini menjadi al-muksirun hum al-mukillun. Al-muksirun itu yang seperti apa? Lah inilah ayatnya, yaitu orang-orang yang hanya yang menginginkan kehidupan dunia. Kalau dalam pembahasan sekarang anggaplah agak dikerucutkan ke urusan harta, berarti ini rangkaian pembahasan tentang harta kan ya, sampai bab 14 yang disebut menginginkan kehidupan dunia itu bagaimana, yaitu yang hanya menumpuk-numpuk harta. Kalau ayat ini lebih umum sebetulnya. Ya, segala sesuatunya itu hanya ditujukan hanya untuk urusan-urusan keduniaan. Ini umumnya ayat ini sebetulnya. Nah, ketika ayat ini disimpan di sini, sekarang Imam Bukhari ini sedang membahas tentang harta. Bagaimana nih orang yang seperti ini nih? Bagaimana orang yang yuridul hayata dunya wa zinataha? Tentang hartanya bagaimana? Al-muksirun. Dia ya kaitan antara judul ini dengan ayat. Sekali lagi nih ayatnya, barang siapa menginginkan kehidupan dunia beserta perhiasannya. Ini kan ayatnya pokoknya urusan-urusan keduniaan. Oleh Imam Al-Bukhari ayat ini disimpan dalam pembahasan tentang harta. Lebih dikerucutkan lah oleh Imam Bukhari itunya, karena ayat ini umum berarti harta juga termasuk kan.
Ya, karena ayat ini umumnya segala sesuatu lah keduniaan, harta juga masuk di dalamnya. Nah, orang yang seperti ini, orang yang yuridul hayatad dunya wa zinataha, terkait dengan harta itu orang yang seperti apa? Yaitu al-muksirun. Tetap kaitannya, korelasinya antara judul awalnya kan al-muksirun hum al-mukilun, itu kata-kata Imam Bukhari sendiri, yaitu orang yang keinginan, kesukaannya itu hanya terus menumpuk-numpuk harta. Mereka itulah al-mukilun yang kalau menurut ayat ini di akhirat tidak dapat apapun kecuali tete al-mukilun. Ku Imam Bukhari mah disebutkan nanti al-muksirun hum al-mukilun, berarti ini intisari, ringkasan dari, nah ini ayatnya. Kalau ayat ini sebetulnya, sekali lagi, ayat ini umum, pokoknya orang-orang yang hanya yang ingin diraih, ingin dicapainya itu hanya urusan-urusan keduniaan. Umumnya sangat umum itu, apapun pokoknya, termasuk harta pasti di dalamnya. Nah, kalau khusus terkait harta, orang yang yuridul hayatad dunya wa zinataha itu orang yang bagaimana? Yaitu al-muksirun. Orang yang tentang hartanya itu hanya berkeinginan terus menumpuk-numpuk dan terus keinginannya hartanya itu terus bertambah banyak. Eta al-muksirun. Al-mukilun, mereka itu al-mukilun tadi marah terus menyedikit bahkan hilang sebetulnya, dia tidak punya apapun, yaitu dengan pernyataan di akhirat. Dan bagi mereka itu ulaika lazina laisa lahum fil akhirati ilan nar, mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali kekayaannya. Mana teta al-mukilun teh hilang semuanya, mana kekayaannya? Ayat ini menyatakan tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Itu yang dimaksud dengan al-mukilun. Nah, kenapa bisa sampai seperti ini gitu manusia? Sebetulnya kan tidak itu pertanyaan yang kenapa bisa sampai seperti ini manusia itu keinginannya terus hartanya itu keinginan itu terus bertambah. Kan aslinya manusia begitu, kan tabiat karakter aslinya manusia kan seperti itu. Tak bisa selamat, saya katakan bisa keluar, bisa selamat dari kondisi demikian itu dengan ilmu agama. Kalau dalam pembahasan sekarang ini berarti harus mengetahui berdasarkan ilmu agama harta itu apa. Itu masalah nama. Demikian ilmu agama mah atuh sarana ge apaleun harta mah. Ya, tapi kalau menurut ilmu agama harta itu apa? Dan berarti tadi seperti hadis yang membagi 4 kelompok orang tadi. Orang yang dianugerahi harta juga ilmu, berarti dia paham harta itu apa, sehingga dia menggunakan hartanya itu berdasarkan ilmu. Itu yang selamat, yang seperti itu. Ya, kalau tanpa ilmu agama, ini aslinya tabiat manusia al-muksirun, semua manusia itu sama. Jadi tanya tabiat asli, tanya kita lampu di dinya jam seberapa ya? Ketinggali lampu. Apa di dia itulah. Halo. 2 hiji itu ya mah. Pas deh 2 hiji titik 2 hiji. 2 hiji. Eta lah hanya belum ke hadisnya, karena hadisnya cukup panjang. Hadisnya cukup panjang nih ya, tidak mungkin nih dibahas sekarang.
Itu ya judulnya dulu, karena yang penting menjudul dah, nanti hadisnya akan kelihatan gitu ya. Ini poinnya, al-muksirun hum al-mukillun. Boleh diartikan jadi seperti ini, orang yang terkait dengan harta hanya mengikuti tabiat, karakter aslinya sebagai manusia pasti celaka. Ini kan tanpa ilmu berarti, nah celakanya itu seperti yang digambarkan di ayat ini. Di akhirat nanti tidak akan dapat apapun kecuali neraka. Tanya ta'al muksirun hum al mukillun. Itu tah makna nanti.